Jangan sampai kita kelihatan susah ya mas. Jangan sampai orang tahu kita susah. Jalan ke sini, gue tadi abis teleponan sama keluarga gue yang kontra terhadap cerita ini. Ya itu kan rahasia keluarga, Res. Kamu cerita vulgar banget sampai semuanya diceritain. Ya aku kan cerita jujur. Aku mau sampai kapan harus pura-pura dan orang tahu bahwa aku masih anak orang kaya? Mau marah sama orang tua nggak mungkin. Mau marah sama Tuhan, bro maaf ya. Berapa belakangan tahun ini gue udah sempet. Ini pisau udah sekian senti bro di jantung gue. Gue kalau nggak ditolong sama orang bro, mampus bro. Gue inget banget zaman dulu nih, lu tuh terkenal banget cuy. Ya dulu kan gue R&B-an pak, Iya. R&B-an satu-satunya. Mungkin anak-anak sekarang tuh mungkin udah nggak banyak yang tahu ya. Reza Herlambang ini dulu dia menciptakan lagu, dia nyanyi, dia punya nama besarnya sendiri. Kolaborasi. Ya. Kolaborasi terbesar lu dulu apa? Event-event terbesar lu dulu apa yang lu inget? Ya event-event di Indo, di luar, penghargaan Planet Music Award Singapura masih dapet. Dulu penyanyi solo pria R&B Anugerah Musik Indonesia. Anak-anak sekarang pada masih inget nggak ya? Pada tahu nggak ya? Ini anak-anak gue nggak tahu, lu nggak tahu ya? Terus gue bingung, gue nonton kemarin di YouTube-nya Mas Elemen, siapa? Iya, Ferdi. Mas Ferdi. Makasih lo Mas Ferdi, gara-gara lu gue jadi tahu tuh. Itu serius itu cerita semua. Bener bro. Sebangkrut itu Boleh dicerita ulang nggak? So, gue bisa denger langsung. Gue kenal dia udah lama soalnya. Cuma gue baru update sekarang nih. Iya maksudnya gue aja sama lo nggak pernah, ibaratnya kita ketemu pas-pasan nggak pernah cerita bahwa gue lagi susah apa segala macam, enggak. Jadi gini, kemarin tuh awal gue cerita sama Averdi tuh memang ini sesuatu yang nggak pernah gue cerita dengan siapapun, kecuali orang-orang yang deket banget, udah kayak keluarga ya, tahu perjalanan gue bro. 2010 tepatnya itu gue mengalami perpindahan kehidupan yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya. Membayangkan aja kayaknya nggak akan mungkin gitu. Maksudnya gue nggak akan pernah bisa ngebayangin bahwa gue akan berpindah kehidupan. Karena waktu itu tuh dari mulai gue kecil sampai 2009 tahun terakhir tuh ya, bulan-bulan akhir, gue tuh hidup kalau dibilang kayak ya udah hidup di atas awan aja gitu. Keluarga kaya? Alhamdulillah. Oke. Gitu. Terus. Nah semua awal nyanyi itu memang nyokap gue yang mau, almarhumah. Yang mau. Dan dia itu bener-bener men-set gue untuk bisa nyanyi karena dia sebenarnya dulu pengen jadi penyanyi. Cuman gak kesampaian almarhumah. Jadi sampai 2009 dan 2010 gue mengalami perpindahan dan itu cepet banget. Apa yang terjadi ya? Basicnya sih keluarga gue mengalami satu masalah finance, bangkrut lah perusahaan. Bokap berarti? Bokap nyokap. Oh jadi bokap apa nyokap bisnis? Iya memang mereka wira swasta kan. Bisnis apa maaf kalau boleh tahu? Iya mereka ada di bisnis jasa, perusahaan exhibition juga, ada gede? Bisnis ya besar. Bayangin omset? Bro gue itu hidup ya mau mobil apapun ada waktu itu. Iya sih emang. Gue bikin video klip, jadi gini, semua modal nyanyi gue itu tidak pernah dikontrak label. Gue sendiri produksi, bikin musik video. Waktu itu lagu pertama Haruskah sama Mas Rizal Mantovani, kamera film, pakai helikopter. Itu punya sendiri bro. Zaman itu bro. Zaman itu. Jadi dan gue cuman anak SMA yang tukang main. Jadi suruh nyanyi ya nyanyi, nggak ada pikiran. Karena gue sebenarnya bukan gak mau nyanyi ya. Gue memang melewati proses-proses dari 6 tahun ikut kontes almarhumah Bokasur sampai 99 gue Asia Bagus. Pokoknya nama lu gue inget gede banget dulu. Iya, terus banyak duit. Iya banyak banget duitnya. Oh benar berarti ya? Benar. Jadi gue tuh kalau ya diibaratkan ya masuk mall nih, ya gue ganti baju. Gue kalau beli jaket yang branded gitu ya, merek Sige atau L ini, karena udah kenal nyokap gue semuanya, gue ambil, ntar mama bayar ya, udah gitu. Itu makanya gue nonton itu gue bingung gitu loh. Jadi ceritanya 2009-2010 ini terjadi sesuatu ini bangkrut secara finansial gitu hanya dalam waktu 1 tahun. Bagaimana caranya cuy? Kalau dibilang gimana caranya,
Itu pun sampai detik ini gue nggak pernah menanyakan sama almarhum mama dan papa. Cuman setelah kejadian ini bokap tuh lagi mau ngajak ngobrol sama gue. Oh sekarang ini? Iya, lagi mau ngajak ngobrol. Maksudnya karena dulu pas kejadian tuh jadi gini. Ih, seru nih. Gue cerita nih, gini loh bro. Gue tuh sebenarnya tidak mau sebenarnya cerita hal ini. Kenapa 12 tahun ini gue tutupin? Karena nyokap gue tuh sama bokap, jangan sampai kita kelihatan susah ya mas. Jangan sampai orang tahu kita susah. Jangan sampai orang tahu kamu minta-minta apa segala macam keadaan seperti ini. Itu permintaan dari nyokap almarhumah? Mama dan papa. Karena mungkin menjaga derajat dan lain-lain bla 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 segala macam. Tapi gini loh, gue tuh berpindah 2010 itu, gue sampai berpikir gini, ini jangan-jangan bokap menyokap lagi ngetes kali ya, lagi pura-pura susah sampai begitu bro. Bisa Gue sih. sore lagi di rumah nih, lagi main game, gue diajak ke rumah tante gue sore itu, res ke rumah Mama Endang namanya di Pulau Gadung Pos Kota. Gue pergi bro, bareng sama almarhumah nyokap. Bokap masih ada, alhamdulillah bokap tapi udah punya keluarga lagi. Itu sampai detik hari ini gue ngobrol sama lo, gue tuh nggak nginjekin kaki di rumah yang gue pergi itu bro. Jadi di hari itu lo diajak pergi ke rumah tante lo. Nggak tahu mau nginep aja, gue pikir kan cuma ya main. Itu umur berapa lo? 2009 tuh gue SMA mau kuliah. Udah, habis itu apa yang terjadi? Ya gue nggak balik ke rumah itu lagi, tiba-tiba huru hara, tiba-tiba handphone gue mau dijual. Gue bilang ini ada, dan nyokap gue langsung mengalami, ya ini almarhumah kan sudah meninggal ya. Gue nggak mau sharing sama lo detail terhadap hal itu karena ya, lo nggak usah biar sharing, nggak itu. Bukan gitu. Nggak apa-apa, yang lo jangan sharing jangan. Maksudnya gue nggak mau cerita, tapi nyokap tuh mengalami satu kejadian mental yang luar biasa. Bisa dibilang ya hampir setengah-setengah gitu. Stres lah. Yes. Pasti. Dan bro. 2010 itu gue mengalami satu kejadian yang, tapi gue nggak terlalu mau masuk ke area situ. Gue udah ikhlas, gue tidak mau menyalahkan siapapun. Gue nggak mau seuzon dengan siapapun karena buat gue adalah ini udah garis tangan gue. Tapi apa itu yang lu pikir saat itu? What happened gitu? Jadi ada bola api bro datang ke rumah gue. Yang di? Rumah di Tebet. Yang lu pergi itu? Iya. Dari mana lu tahu? Almarhum kembaran gue ada di situ, ada supir, dan gue waktu itu menyaksikan. Jadi dulu tuh gue punya pajangan Bohemia bro, pajangan kristal tuh, kristal. Dia kan punya lemari khusus, dan itu ibaratnya diginiin aja nggak mungkin jatuh karena lemari itu dibuat memang khusus untuk pajangan kristal sesuai dengan beratnya. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan, hancur bro, bang gitu, jatuh. Dan itu belingnya halus-halus kayak pasir. Botol kita jatuhin, pasti ada pecahan yang besar-besar dong. Iya. Ini mah kayak pasir. Itu mah gue nyaksin dengan kepala sendiri. Cuman gue tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah kejadian aneh atau hal-hal yang bisa dibilang kiriman lah atau whatever that gitu loh. Iya, lu berpikirnya iya, kenapa jatuh lah atau angin. Iya. Dari situ kejadian mulai bisnis tiba-tiba gagal. Bikin kerjaan ini, perusahaan-perusahaan gagal. Bola api kapan bola api? Bola api itu 2010 awal tahun. Itu lu lihat gitu? Enggak, kembaran gua lihat. Kembaran gua, supir gua sama pembantu gua. Lu di percaya? kolam renang. Lu percaya? Ya karena mereka nyaksiin. Dan ngapain mereka cerita bohong. Tapi mereka juga nggak berpikir itu apa. Jadi mereka gini, itu apa? Mereka baru tahu bahwa itu adalah bola api. Ternyata mungkin kiriman atau apa setelah kejadian beruntung. 2000. Ya. Oh jadi sebelum. Oh jangan-jangan itu bola. Bener-bener dia pikir tuh meteor jatuh aja ke dekat kolam renang, dicari nggak ada. Tunggu. Jadi ini ada bola api nih ya. Jadi masuk. Jadi kalau kata kembaran gue itu jadi kayak ada cahaya tuh datang terus jatuh. Bisa jatuh ke sini. Drek gitu. Dicari. Jatuhnya di kolam renang loh. Iya. Nggak ada apa-apa. Dan 3 orang melihat itu. Yes. Beneran ada ya? Iya. Gue sih jujur ya, maaf bukan gue meremehkan ya. Gue juga belum pernah lihat langsung gitu. Gue juga nggak percaya bro sama gitu-gitu. Dari sejak kejadian itu, semua tiba-tiba hancur lebur. Gue ada satu event di almarhum nyokap dan bokap di
gue sebutin lah, gue nggak pernah sebutin kota di Cibinong, ya. Itu kita bikin satu exhibition, itu uang di karung, kan kita pameran rakyat gitu ya. Jadi uangnya tiketnya by cash, disimpan di loket tiket gitu. Pas di situ lihat ke loketnya uangnya nggak ada. Beneran bro, beneran ini bener, wallahi beneran. Gua nggak menyaksikan itu dan mereka semua bingung. Terus apalagi kejadian-kejadian yang nggak masuk di akal yang terjadi? Tiba-tiba di tahun itu almarhumah nyokap keluar dari kamar mandi, tiba-tiba tanpa busana, nggak ingat orang, gitu bro. Almarhumah? Bisa sampai kayak begitu? Kalau setiap jam 2 malam dia gedor-gedor, dia tidur sebelah gue nih, dia gedor-gedor ubin. Terus tiba-tiba mau tidurnya direkap. Jadi kayak, ya gue nggak ngerti ya, maksudnya sampai detik ini juga kalau ditanya, kita tuh kenapa sih? Tapi memang aset kita semuanya gone. Bayar vendor sampai dikejar polisi waktu itu. Beneran bro. Gue sih percaya nggak percaya. Maksudnya hal seperti itu bisa mengakibatkan orang tuh jatuh segala macam. Bukan gue berpikir yang buruk ya. Cuman itu jahat sekali loh. Ya kalau dibilang nurani gue ya bro. Pada saat itu dengar kejadian itu, lihat gitu. Mungkin gue rasanya kalau ketemu tahu orang yang itu gue bunuh kali bro. Iyalah. Pasti. Jahat bro itu. Kemudian akhirnya hilang semua, rumah dijual, lu pindah ke rumah tante lu. Sebulan. Nyokap berpulang dari kejadian itu berapa lama? Oh nyokap baru meninggal bro kemarin. Oh baru nih. Jadi selama ini kehidupan kita survive sampai akhirnya mama kena cancer, selama 3 tahun dia survive cancer cervix. Turut berduka cita ya. Makasih bro. Jadi inilah makanya gue sebenarnya tuh apa ya, cerita hal ini kan sebenarnya gak mudah buat gue untuk menceritakan ini karena kan 12 tahun gue nggak mau bukan nggak mau cerita, lebih kepada bahwa ini kan menyangkut dengan keluarga, ini menyangkut dengan bisa dibilang rahasia keluarga gitu. Jadi ketika akhirnya ini dikonsumsi banyak orang dan gue juga nggak ngerti sampai ternyata orang banyak menerima cerita, dalam arti kata tahu keadaan gue setelah gue cerita sama Averdi, gue podcast itu mau keluar bro, gue bilang sama Averdi gini, ini yakin mau dikeluarin, gue bilang gitu. Beneran karena gini bro, kenapa gue tidak mau ngeluarin? Karena selama ini gue tidak pernah mau menjual yang namanya gue susah bro. Itu bagus. Ya tapi di satu sisi juga gue terbelenggu dengan hal itu. Terbelenggunya adalah masih banyak orang yang tahu gue adalah Reza Herlambang adalah orang kaya. Itu efeknya apa kalau kayak begitu? Gue ketemu orang, misalnya contoh gue ketemu lo nih, ada beberapa ini nyata. Adalah Mas Upe, salah satu produser TV, atau teman-teman lain. Mereka selalu, kalau Res ayo kita ngobrol yuk, kita bisnis. Atau teman-teman lain, Res kita bikin acara event. Ang Ferdi itu ajak ketemu gue pertama kali, mau podcast biasa sama mau ngajakin kerja sama bro. Karena berpikir lu masih orang kaya. Oh, iya gue juga masih berpikir lu orang kaya. Jadi gue kalau syuting bro, kayak gue ketemu lo di salah satu acara. Iya gue pernah quiz. Di Dreambox kan. Iya, di acara quiz Dreambox itu. Iya. Gue tuh gini bro, gimana gue, mau naik apa, nggak punya duit, nih pakai baju apa, untungnya disediain waktu itu wardrobe warna-warni. Iya lu datang tadi naik taksi, dulu lu naik Mercy, 2 pintu. Jangan bro, itu Anjir. Ya maksudnya, gila ya. Lo tau Ryan Pono kan? Tahu Ryan. Ryan menemani gue bro. Saat susah itu. Pas gue lagi hancur lebur. Ryan menemani gue dari gue orang yang kalau ketemu dia pakai SLK terbaru sampai gue susah bro. Gue 2010 itu tinggal di rumahnya DJ Sumantri. Dia yang nampung gue bro. Dengan kejadian waktu itu kan ada suatu hal yang sangat berbeda kan, jomplang ya. Itu yang di kepala lu apa lu saat itu ya?
Terus gimana lu ngejalanin hidup lu yang lu udah biasa semua serba ada, bahkan berlebihan, tiba-tiba dong. Gila bro. Cuman karena waktu itu kondisi mama kan terkena apa ya, mentality tadi ya. Iya. Ya, dia biasa punya pekerjaan, dia biasa kemana-mana dengan ajudan, uang muda, apa yang dia mau oke, dia punya pegawai yang sekian banyak, bokap gue juga punya perusahaan PH yang dia ibaratnya everything is okay gitu loh. Tiba-tiba berpindah dan nyokap gue sampai ngunci gue karena nyokap gitu, gue bawa ke Kiai bro, salah satunya waktu itu tempatnya di Fatmawati. Gue ikat nyokap gue di Gojek pakai motor, gue ikat, gue di belakang dia di tengah karena nggak mau diobatin. Gue bawa ke Kiai bro karena udah aneh banget. Aneh gimana? Ya ngomong macem-macem, ya gedor-gedor ini, panas badan panas. Itu nyata bro. Gue sampai detik ini cerita, gue nggak percaya dengan hal-hal gitu. Karena gue percaya, gue punya Tuhan, gue punya Allah, gue percaya. Tapi gue tidak pernah mengikuti, mempelajari, mendalami yang namanya hal-hal ilmu-ilmuwan yang seperti itu. Goib gue percaya, Allah goib buat gue, Tuhan gue adalah goib. Gue nggak bisa lihat Tuhan gue secara kasat mata, buat gue itu that's goib. Tapi gue hanya mempelajari dari sisi goib yang itu. Iya. Sisi goib yang ini gue nggak pernah mempelajari, mengetahui, even berteman dengan orang-orang yang kayak gitu. Dan itu gue alami, gue bawa ke kiai pak, diruqyah, diobatin, bla bla bla. Ini kata kiriman dari temennya lah apa segala macam. Itu gue cuman melongo aja bro. Tapi akhirnya ketahuan nggak, maksudnya itu kiriman siapa? Ya, terus dia bagaimana? menyebutkan, tapi kan I cannot mention on this time kan. Tapi buat gue ya udah cukup gue yang tahu. Oke, nah pertanyaannya adalah lu bawa ke beberapa ahli atau kiai gitu nggak? Iya. Atau cuma satu? Beberapa. Nah, dari hasil informasi yang mereka berikan merujuk kepada satu orang atau beda-beda? Satu orang. Oh. Jadi lebih spesifik gitu. Oh ini, jadi si ini bilang ini. Jadi lu bisa. Iya. Itu pun akhirnya gue mengetahui bahwa oke, berarti itu memang ada. Nah pertanyaannya. Dan kiai ini sorry ya, bukan yang kenalannya dari kiai si A dia referensiin ke B, enggak. Gue pencar bro. Ya beda-beda lah maksudnya. Dia nggak bisa saling menginformasikan yes. lah. Nah pertanyaannya adalah alasannya apa kalau dari yang lu tahu itu? Ya ingin menjatuhkan keluarga gue sampai ke gua-guanya. Karena apa? Ya nggak tahu iri atau apa. Oh tapi itu nggak tahu ya. Oke. Bokap kan terakhir mau ngajak lu ngobrol tuh. Ada clue. Enggak, bokap mungkin dengan cerita ini, bokap kaget bro. Jujur bokap tuh sebenarnya setuju tidak setuju gue cerita ini. Oke. Jujur, gue baru buka di sini. Bokap tuh sebenarnya setuju nggak setuju. Yakin mas kamu mau cerita ini? Yakin mas kamu mau cerita ini? Ya orang udah tayang podcastnya. Alasan bokap mengenai itu kenapa? Iya karena mungkin gue kan selama ini nggak pernah cerita alasannya why sampai gue bisa hidup susah bro. Takutnya apa? Ya nggak tahu, makanya bokap nih lagi mau cerita. Apakah we don't know, tapi alhamdulillah kita clear dari kejar-kejaran orang. Alhamdulillah clear, bokap gua, keluarga clear, semua sudah dibayarkan semuanya. Oh banyak utang. Ya karena kan gini loh, kita bikin event, di situ ada peserta, pameran, perumahan, gitu. Tiba-tiba nggak pada bayar. Ada tuh namanya Mbak Ade Gajah, sekarang dia ikut, dia tuh tangan kanannya nyokap gua. Oh Mbak Ade ya? Iya, tangan kanannya nyokap gua, dan dia tahu persis ketika orang nggak bayar ya Mbak ya. Mbak Ade saksi mata ya berarti? Sebegitunya Mbak? Mbak Ade ini kan yang ikut sama lu dari lu SMA. Masih SMA kan ya? Mbak Ade udah lama banget, udah kayak anak sendiri lah. Iya. Ini semua cerita itu, astagfirullahaladzim. Bener bro. Jadi setelah lu minum dulu. Jadi setelah lu mengetahui kejadian itu semua, lu bawa nyokap lu ke kiai, nyokap mengalami progres kesembuhan nggak? Alhamdulillah sembuh. Oh akhirnya. Alhamdulillah sembuh. Tapi berapa lama? Kurang lebih hampir 3 tahunan bro. Terus tapi kita mulai survive. Nyokap mulai. Tapi sampai terakhir almarhum sebelum kena cancer dia masih. Dulu tuh aku begini masih suka. Dulu tuh, wah mama tuh, wah masih gitu. Kadang ya udah lama. Ya itu kayak ngasih positif ya, ini. Iya, jadi mungkin kan apa namanya dia merasa kadang-kadang suka ngelamun. Ini maaf ya, kadang gini.
Mas kamu belum nyanyi lagi apa mas? Ya belum ada mah, modalnya ntar lah, tunggu. Modal dulu ya mas, duit 100-200 juta kalau bikin video klip gampang banget, sekarang susah banget gitu. Itu Pak gua rasanya ya jantung apa ya pindah, karena gini, gua adalah anak yang diciptakan bukan secara lahiriah ya, sama orang tua gua almarhumah Yula Heri Burhania dan Bapak Herman Leomani. Gua nggak akan bisa jadi penyanyi dan bro, beneran. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Gua nggak dikontrak label. Iya, memang dari uang sendiri. Gua nggak dikontrak label. Gua nggak di manajemen dengan siapa-siapa. Tapi secara talenta menurut ya lu? Alhamdulillah, karena gue punya suara yang sedikit bisa nyanyi, akhirnya nyokap memfasilitasi itu. Dan sedikit banyak mungkin orang cukup tahu lah nama Reza Herlambang, cukup tahu lah lagu-lagunya. Jadi Gua tahu. buat gue, ketika nyokap sebelum meninggal pun dia sempat pegang tangan gue cuma gini, Mas, kapan ada di TV, kapan nyanyi lagi. Di saat dia cancer bro, dan gue waktu itu nggak bisa bayar BPJS karena hutang, gue belum bayar BPJS 7 juta. Sedangkan cancer, dokter Profesor Triadi, ini gue mention namanya, dia cuman ngomong sama gue gini, your mom cancer, punya duit berapa kamu? Maksudnya dok? Ya, your mom cancer, stadium 4, B1. Paling lama umurnya 3 bulan lagi. Itu pas awal-awal COVID. Nyokap gue gak kena COVID ya, cancer itu. Coba. Lu bingung tuh mau jawab apa? Bukan bingung lagi, pengen gue tampol itu dokternya. Dan dia ngomong itu sama nyokap, di depan nyokap gue, maksud gue, lo ngomongnya sama gue, jangan sama dia. Kita mau, kalau mau buat orang tua bro, mau ibaratnya maaf kata, jual diri juga gue oke. Iya, paham gue. Gitu. Tapi di situ kita nangis. Tapi ini kejadiannya kemarin pas itu COVID. Ya, yang 2019? Ya, 20. awal COVID lah. Awal COVID ya. Jadi apa ya bro? Dan ketika berita ini jadi konsumsi banyak orang, gue begitu podcast kemarin keluar, gue demam bro. Karena? I'm not ready for this. Apa yang lo rasa lo gak siap? Bro, gue gak lahir dari yang beginian. Iya sih, memang bener lagi. Sumpah demi Allah, gue kalau cerita, gue gak lahir Reza Herlambang nyanyi, tidak lahir dari yang ginian bro. Kalau gue mau jual kesedihan on that moment, itu gue cerita. Hai lu Sa, sedih gue. Enggak, maksudnya sumpah bro, maksudnya gini, ini ya, gue sampai sekarang ngobrol sama lo, gue sampai gini, gue ngomong sama Mbak Ade, Mbak, boleh nggak stop? Boleh nggak stop? I'm not ready for this. Gue nggak mau sampai bro, maaf, banyak yang DM ke gue, minta nomor rekening, gue bilang ampe mampus gue mau dikirim 1 triliun, gue tidak mau. Tapi kalau lu ibaratnya, Res kirimin gue dong, gue nyanyi, kirimin by WA ya atau DM, refnya, gue kasih lu 200-300 ribu, gue mau. Kerja kan? Ya. Tapi kalau 1 triliun pun lu transfer gue cuma-cuma karena gue dikasih itu, gue tidak. Gue tidak mau, dan dididik sama almarhumah nyokap dan bokap gue tidak seperti itu bro. 12 tahun gue bertahan itu. Gue suka lagi didikannya. Lu keren bro. Maksud gue, lu keren. Lu harus terima itu. Itu keren. Maksudnya di saat susah, orang bisa datang menjual kesusahannya, tapi lu bisa datang untuk hanya mau bercerita. Tapi bukan untuk menjual kesusahan. Buat gue itu keren. Ya, nggak mau. Karena kadang-kadang memang kita perlu bercerita untuk melepaskan apa yang sudah berlalu. Dan itu adalah salah satu proses bagaimana kita bisa menerima keadaan yang paling tidak bisa kita terima. Bro, gue ya begitu. Kalau sebelum lo tanya apa hikmah cerita di balik semua ini, buat gue sendiri pribadi, gue lega. Sumpah. Gue sampai podcast ini keluar, gue tahajud 2 hari, gue minta ampun sama mama gue. Podcast apa maksudnya? Podcast ketika Averdi itu ya. keluar. Gue bilang, mama ridho sama Reza, mama jangan marah sama Reza. Kenapa sampai sebegitunya ya? Iya buat gue gini bro, karena
12 tahun gue menutupi ini, gue tidak mau gue balik lagi apa ya, dikasihani atau bukan ini naif, tapi gue memang nggak mau bro. Iya gue paham sih. Gitu. Jadi karena gini, buat sebagian orang mudah untuk menceritakan hal keluarga kepada umum. Gue tahu gue kerja di dunia showbiz, tapi sampai mati gue tidak akan pernah mau masuk ke ranah itu. This is my private life. Ini kerjaan gue. Kalian cukup lihat kerjaan gue. Mudah-mudahan gue bisa itu. Tapi kalau private life sampai mati gue kan nggak mau. Oke, pertanyaannya adalah ketika lu menceritakan semua ini dan lu berharap kalau bisa jangan lanjut lagi lah ibaratnya. Ya maksudnya jangan lanjut lagi. Maksudnya tujuan sekarang saat ini. Gue tuh nggak ngerti bro. Ini viral, ini trending. Gue termasuk orang yang jarang main media sosial. Iya lu orang lama lah. Karena tujuan gue cerita sama AA juga, Ferdi, ya just sharing. Ya karena temen deket lu itu. Iya. Jalan ke sini, gue tadi habis teleponan sama keluarga gue yang kontra terhadap cerita ini. Kenapa mereka kontra? Nggak setuju. Karena? Ya itu kan rahasia keluarga, Res. Kamu cerita vulgar banget sampai semuanya diceritain. Ya aku kan cerita jujur. Iya takutnya nggak baik lah maksudnya. Iya, tapi aku juga mengerti perasaan mereka. Tapi buat aku, di satu sisi juga aku mau sampai kapan harus pura-pura dan orang tahu bahwa aku masih anak orang kaya. Sehancur apa sih perasaan lu ketika lu mengetahui kenyataan bahwa seperti inilah kehidupan itu dari lu ada dan sampai akhirnya tidak ada? Aku pengen tahu itu lebih ke dalam. Sehancur apa perasaan lu Jak waktu itu Jak? Kalau dibilang hancur mungkin ya kata gue juga nggak ngerti. Mungkin ada kata-kata yang belum diciptain mungkin yang mewakili perasaan gue. Gak bisa digambarin berarti ya? Gimana ya bro, mau marah sama orang tua nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan? Mau marah sama Tuhan, bro maaf ya. Berapa belakangan tahun ini gue udah sempet. Ini pisau udah sekian senti bro di jantung gue. Di kosan tuh? Kenapa lu begitu? Ya karena buat gue gini. Ini kayaknya udah selesai deh. Bro, I don't have a job. Gue gak tahu mau ngapain. Gue ngelamar kerja. Gue ketemu orang. Mau pinjem uang misalnya. Pinjem uang Res, bukan anak orang kaya. Gue langsung stop bro. Malu juga ya. Gue tunggu, mau ceritanya gimana nih? Iya. Kalau gue bilang misalnya gue pinjem duitnya sama lo. Bro, gue pinjem dong bro. 100.000 bro. Gue lagi susah banget. Misalnya lo tahu gue anak orang kaya. Pasti bingung. Hah? Buat apa bro? Pinjem duit? Emang lo kenapa? Pastikan gue harus menceritakan dari awal. Gak mungkin dong. Pastikan lo berpikir nih, jangan-jangan lo duit buat apa nih, buat apa nih, buat apa kan gitu. As a friend yang baik ya. Gitu loh, bukan masalah kasih atau gak kasih, tapi pastikan lo kenapa bro? Ini bro gitu. Nah itu kan harus gue ceritain bro. Dan lu males pasti cerita. Dan gue gimana mulainya? Kalau dia bisa terima cerita gue. Kalau enggak, akhirnya cerita ini jadi konsumsinya dia. Iya dan gak perlu gitu. Dan buat gue itu gak perlu. Jadi buat gue, oh yang buat apa Res? Ya kalau ada sih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Enggak, ayo lu gue jawab lagi. Jadi lu sampai minjem duit ya? Gue dengar sampai ke Raffi katanya. Lu sampai bener itu minjem duit sampai ke Raffi. Nah ini bro, gue 2010 itu kejadian. Gue malam itu mengalami satu yang memang dimana nyokap bokap gue harus punya uang 12 juta. Karena waktu itu kalau enggak nyokap almarhumah mama dan bokap masih ada ya. Mau diperiksa sama polisi. Itu udah menunggu. Gue punya handphone kecil dulu, salah satu provider yang belakangnya Dragon warna merah, cuman sekian ratus ribu. Di situ ada kontak beberapa, ada 5 orang dan salah satunya yang nyaut Raffi sama Yadis Bako. Raffi gue telepon. Awalnya gue SMS, bro boleh telepon nggak? Penting nih bro. Kalau boleh sebentar aja gue telepon bro. Karena Raffi ini mengetahui pak kondisi keluarga gue yang punya uang. Gue blocking Time TV acara gue ulang tahun keberapa, gue rilis lagu, gue ngundang Raffi dan almarhumah Olga sebagai hostingnya. Dan lu bayar itu? Bayar, profesional. Gila ini orang. Dia bisa bayar blocking Time TV lu. Yofi Widianto, Pinkan Mambo, hostnya Raffi Ahmad, almarhumah Olga. Ini bukan cerita, ini mau cerita dulu iya, gitu cerita ya. Dulu. Di salah satu program, di salah satu blockingan TV dan TV Big 3 lagi.
Mahal itu cuy. Di Lapiasa waktu itu. Iya. Terus dikasih pinjam sama Raffi. Raffi telepon, cuma bilang pas telepon, kenapa bro? Bro, pinjam duit dong bro, 5 juta. Terus dia cuma jawab gini, buat apaan? Enggak, gue pinjam duit, ada penting banget, gue ada masalah. Loh, masalah kenapa? Ya gue sama adalah keluarga, gue pinjam duit, nanti gue ganti bro. Dia cuma jawab gini, bokap lo mana? Iya sih pasti. Bokap lo mana? Iya. Terus bilang, enggak ada. Enggak, bokap lo mana? Kedua. Terus dia bilang, enggak bro, gue pinjam, ntar lo ngobrol lah sama bokap lah. Enggak, bokap lo mana? Mungkin dia berpikir gini, si anjing pinjam duit buat apaan nih? Buat apa nih? Takutnya buat yang macem-macem. Iya, dia bilang gitu. Tuh dia lagi di mobil balik syuting. Udah bro pinjam, ya udah nomor rekening. Dan kemarin gue ketemu sama dia baru tahu Pak cerita sesungguhnya. Gue meluk dia, nangis Pak, gue ketemu dia. Tapi dia kirim uang waktu itu? Kirim. Dan dia baru tahu ini? Baru tahu. Waktu ketemu tahun 2013 atau 14, gue lupa tepatnya. Dia masih host acara musik pagi-pagi itu. Gue sempat nyanyi Pak, satu lagu. Gue ketemu sama dia. Bro, nanti gue ganti ya. Gue belum ada. Pakai aja bro. Cuman mungkin di situ juga dia berpikir, apa sih, karena gue gak cerita. Kemarin gue peluk sama dia, dan sebelum almarhumah meninggal juga almarhumah selalu nanya, Mas gak ada nomor Raffi? Mama pengen deh ngomong sama Raffi. Mama pengen deh telepon sama Raffi. Mama pengen deh WA sama Raffi. Buat gue bro nyari nomor Raffi sangat bisa. Tapi gak mau. Karena? Kita kan masih ada utang Mas sama Raffi. Berarti belum kebayar? Sampai detik ini belum kebayar, dan Raffi bilang udah gak usah. Raffi orangnya baik banget. Raffi baik banget. Iya. Sampai Raffi bilang, kenapa sih lu gak telepon gue dari kemarin? Karena memang gue gak terbiasa bro. Sumpah. Iya, gue paham. Gue gak. Nah ini yang gue gak bisa bro. Ini yang gue Gimana bingung ya, gitu mau loh. keluar dari mulut gue tuh kayaknya. Iya, gue paham, gitu gue paham. Gue ngerti lah, Za. Maksudnya kita juga malu juga, ini juga, itu juga. Berat lah maksudnya dari segala sisi. Nah ini pertanyaan gue yang paling penting adalah, kenapa lu mau datang ke sini? Jadi gini bro, gue itu waktu tahu bahwa gue dikasih kesempatan untuk ngobrol di sini sama lo. Satu, ya gue kenal sama lo bukan orang baru, walaupun kita on and off ketemu ya. Dan buat gue ada lagi nih, gue nggak mau ngobrol yang cuman untuk memanfaatkan, dalam arti kata gue viral, gue harus jual kesusahan, enggak. Tapi gue bilang sama Mbak Ade sama tim manajemen, aku mau diundang podcast tapi sharing. Aku bisa sharing. Tapi kalau hanya nanya dalam arti kata terus gue harus jual kesedihan, nggak mau. Kejadian ini kalau teman-teman di luar yang tahu gue orang kaya nggak mau berteman lagi sama gue nggak apa-apa. Sumpah gue nggak apa-apa. Yang masih mau berteman sama gue, alhamdulillah. Dari kejadian itu, teman-teman lu segala macam, lu akhirnya bisa ngeliat banyak hal kan ya. Akhirnya apa yang lu tahu tentang banyak hal itu? Apa hikmatnya itu loh, yang tadi lu bilang? Apa yang lu lihat tuh? Satu, gue lega ya bro. Satu itu. Kedua, maaf nih, setelah kejadian ini banyak banget yang minta gue masuk manajemen A, B, C, D, dan F. Ini salah satu bentuk hikmah. Gue bilang gue mau dikasih kontrak 1.000 miliar pun, gue tidak akan mengganti orang-orang yang pernah menemani gue sampai gue susah. Mbak Ade, Mama Eka, dan Mbak Tini. Sampai mau dapat kontrak 1.000 triliun, gue harus meninggalkan mereka. Gue gak mau. Mendingan yaudah yuk sama-sama kita dari nol. Sanggup gak kamu nemenin aku dari SMA tuh susah? Sanggup gak? Gak sanggup. Terus lu bertahan hidup gimana lu ya? Ya ngapain aja. Kadang suka minta transfer. Itu enak banget tuh. Sekarang gue bertahan hidup. Kalau dalam kondisi Allah masih kasih ujian gue dalam segi finansial. Tapi satu yang bikin gue kuat. Gue bisa jadi diri gue sekarang. Kalau dulu gue, Masya Allah. Dan gue kalau terima, gue kadang suka, Res, gue kalau janjian sama lu tuh orangnya suka batalin janji. Bukan batalin janji. Gue perginya gimana? Masa gue mau janjian, bro ketemu bro kita nongkrong. Nih kalau teman-teman yang lihat, ini alasan gue.
Seenggak ada duit itu lu ya berarti ya dulu waktu itu ya. Aduh, gue keluar kota, Pak. Gue lagi ini apa segala macam. Ryan Pono teman kita. Iya. Saksi, tanya. Aku tanya Ryan. Ryan temen lama aja. Ryan juga tahu lah gue dulu di kos-kosan segala macam. Iya. Ya lu bayar kosan dulu gimana akhirnya segala macam? Iya ada. Segini, perjalanan dari mulai gue menyebutnya waktu ICU ya. Tahun-tahun gue masuk di ICU itu dalam arti kata ICU keadaan. Kemarin gue udah sempat bikin lagu. Bisa dibilang kehidupan gue more better bro sekarang. Tapi belum jejak. Iya beberapa tahun kemarin. Kalau kemarin mah gue bertahan hidupnya nasi uduk dibawain sama tetangga pagi-pagi. Badai dia nggak ada kerja sama sekali. Waktu zaman itu. Maksudnya tawaran kerja apa gitu-gitu. Nggak ada. Lu nggak jualin waktu itu? Bro, mau jualin. Kadang-kadang gue sedih. Lu, bro. Kadang orang TV manggil gue. Atau event organizer. Ada sama nggak betul? Jadi gini. Ini kenapa yang bikin gue lega. Banyak sekarang teman-teman yang nawarin beberapa kerjaan. Alhamdulillah. Kalau dulu mereka nggak nawarin kerjaan karena buat pikir mereka, gue nggak usah tawarin juga hidup dia mah enak. Iya sih, pasti orang kalau nggak tahu sih memang. Ya, jadi sih. Ini yang paling gue happy dan gue minta maaf sama mama. Bukan berarti gue harus buka ini terus sekarang hidup gue lega terus membuka cerita ini. Gue cuma bilang, mah ridho ya mah, aku cuma mau lega. Gitu. Tapi orang nggak mau ngasih dia kerjaan dulu, tawarin mbak. Menganjing ya. Maaf ya, gue pernah ngalamin loh kondisi dia. Ya mungkin, ya kita juga gak bisa buruk sangka ya. Mungkin dia berpikir Reza butuh kerjaan. Dia kan orang kaya ya. Cuma lu udah jelasin Mbak Ade. Gue dapat kerjaan nih. Hah? Oh lu gak jelasin ya? Oke. Dan makanya, dia baru cerita sekarang. Makanya kayak Mbak Ade, Mbak Tini, Mbak Meka, mereka happy. Sebenarnya mereka udah bertiga ini udah saling cerita untuk gue cerita ini. Tapi sampai terakhir gue mau cerita ini gue sampai nggak usah lah Jah. Namanya kan Mbak Ade aja gue manggilin nggak usah lah Jah. Nggak deh lo cerita. Kalau menurut mereka? Ya karena mereka juga capek dan pengen gue bro kalau mau syuting nyewa mobil, pinjam duit sana di sini dulu, dapat pekerjaan bikin lagu. Sekarang ini bro, dapat pekerjaan bikin lagu satu, agak besar. Liburnya 3-4 bulan. Iya. Gitu. Jadi, tapi buat gue adalah, gue gini, apa yang gue jalanin sekarang, ini gue sudah bikin perjanjian sama gue sebelum gue lahir sama Tuhan. Lo umur sekian bakal begini. Jadi, gue udah gak mungkin ngelak. Gue ketemu lo sekarang berarti ini udah memang udah garis tangan gue hari ini gue harus ketemu lo. Itu lo percaya itu ya? Gue percaya. Jadi buat gue adalah ya udah. Ya lu kan waktu jadi artis lu pernah dipanggil-panggil dong ya nyanyi ya. Red Car ada dong ya Pak ya? Iya dong ya. Jadi gini. Jadi gini ya Pak. Kalau gue dipanggil nyanyi nih misalnya gue dibayar anggap 10 juta gitu. Anggaplah sekian 10 juta. Itu nyokap gue almarhumah sama bokap sama tim manajemen. Kru misalnya 10 orang yang standar lah ya. Standar udah besar banget kru 10 orang. Untuk solois misalnya. Itu gue bisa pergi nyewa satu gerbong kereta Pak. Oh, berarti lu malah lebih modal ya? Nyewa satu floor hotel buat ini. Gila-gila nih lagi. Dibayar 10 juta keluar 50. Lu mau tanya ini lagi, tanya Ryan Pono. Itu bener ya? Iya Bang, setahu gue dia modal sendiri, uang sendiri. Jadi sebenarnya dia tuh jadi artis uangnya tuh nggak penting. Ya gue abis nyanyi nggak mikirin duit gue. Nih ya cerita nih. Gue pengen banget kembali ke rumah gue pengen banget satu hal yang kembali di gue. Kalung RH gue bro. Dulu gue punya kalung RH. Itu diamond bro. Gue pernah kalau nyanyi gue anting kan gue nggak ditindik nih. Kan kita R&B-an dulu kan. Iya mesti dong. Jadi gue pakai magnet bro. Oh itu magnet? Magnet karena kan gue di Islam nggak boleh ditindik. Jadi imam. Jadi gue emang nggak ini. Jadi gue nggak ditindik. Terus pakai magnet. Ini satu kerat. Pada saat waktu itu di klub di Jakarta gue nyanyi, set hilang. Itu gue lagi nyanyi. Ini mereka semua bukan nemenin gue, sibuk nyariin tuh anting di bawah. Satu kerat. Tapi gue kan anak SMA, gue satu kerat kayak jatuh bodo amat. Gue nggak mau pikirin. Gue nggak akan nemenin lu nyanyi. Gue ikutan sama mereka, gue cari. Serius itu. Sampai segitunya kehidupan gue. Yang gue bilang gue nggak nginjek. Kalau dibilang gue mah nggak nginjek bumi bro dulu hidup. Jadi kalau dibilang
Kan banyak yang komen tapi saya pernah lebih ngalamin dari Mas Reza, hidup saya sampai sekarang. Bukan itu. Banyak sekali orang di luar sana yang mungkin mengalami kehidupan yang lebih pahit dari gue secara ekonomi pada saat itu. Tapi yang bikin gue mental gue sakit bro, perpindahan yang ibarat gini, gue ditaruh di medan perang, di hutan, suruh perang, latihan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas gue bangun gue udah pakai senapan, baju perang, cara nembak aja gue nggak tahu. Paham gue. Musuhnya di mana juga gue nggak tahu, tiba-tiba gue udah pakai baju perang. Tak aing teh mesti ngapain ini? Lu nggak berusaha milih jalan-jalan yang sesat satu jatuh gitu? Ya maksudnya kan kita nggak mau ya kehilangan mahkota dan tahta kita gitu ya. Ya pasti kan kayak orang gak usah tahu nih kalau gue jatuh. Paling nggak gue bisa bangkit lagi dengan cara seperti apa. Bro, di sini gue mau ngomong ya. 2010 sampai 2022 sudah terlalu banyak orang baik yang dampingin gua, ngebantu gua, yang mungkin sampai gua masuk ke liang kubur gua gak akan bisa balas kebaikan mereka. Terima kasih, gua akan ingat semuanya. Itu orang-orang baik, gue cuma berdoa, ya Allah balas kebaikan mereka semua. Kasih derajat yang tinggi, rezeki yang ini, udah bantu keluarga gue. Gue kalau gak ditolong sama orang bro, mampus bro. Benar bro. Gue gak bisa balas kebaikan, gue gak bisa mention lah nama-namanya. Dengan orang tahu nih cerita ya, dengan apa yang mereka pikirkan tentang lo, kan udah ada feedback tuh ya. Apa hal yang lu kaget gitu loh dari feedback yang lu dapat? Feedback yang gue kaget, jadi gini, udah ada beberapa orang, termasuk salah satu musisi besar tanah air ya, Mas Anang yang mau support gue, Raffi mau support gue. Tapi bro, malah gue bingung. Kenapa? Ini beneran apa enggak sih? Sumpah. Sampai gue beneran gak sih? Karena bro, gue terbiasa nyanyi. Nih ya, cerita sedikit nyanyi. Mas Yoki Suryo Prayogo, pianis God bless. Di musik Indonesia, siapa yang tidak hormat almarhum Yoki Suryo Prayogo? Lo tahu bro, anak bego ini nih, anak goblok ini nih yang namanya Reza Herlambang ini, dibikinin lagu sama dia, nangis gak mau waktu itu. Oh lu tolak? Siapa ini kakek-kakek? Sumpah demi Allah. Nangis, gue gak mau, ini kakek-kakek siapa? Kalau pas tahu sekarang, Masya Allah Mas Yoki, aku kirimin Al-Fatihah, Masya Allah, semoga dilapangin kuburnya, ini legend musik Indonesia. Tuh saking gue begitu, cuman ya nyanyi, gue lagi pacaran ke studio loh, mama kan dulu gitu. Iya. Studio loh, kalau telepon Mbak Ade, Mbak Meka sama Tini, Mbak Tini cuma Mbak Ade sama Meka cuma gini. Anak lo kemana tuh? Suruh latihan tuh. Jangan pacaran aja. Nah, dari semua perjalanan ini yang kita rangkum dari semua aja, apa yang lo lihat menjadi sebuah pembaharuan dari diri lo yang dulu sama sekarang? Dari cara berpikir, dari cara lo melihat sesuatu, dari cara lo menghargai sesuatu. Apa yang lo rasa? Bro, gua percaya yang namanya, gue selalu menyebutnya kehidupan gue kemarin tuh siang jadi malam. Dan ternyata kejadian ini gue sampai bilang sama A Ferdi Elemen, gue bilang, apa yang harus Reza lakukan? Aku sujud sama A, cium kaki A. Aku nggak tahu, tiba-tiba kebaikan, akhirnya banyak orang datang dengan cerita ini kebaikan. Ya, entah kesempatan. Sama satu lagi bro, gue nggak bisa nih, sampai gue bilang, please jangan lu kecewain orang yang udah mau ngajak gue kerjasama ini ngajak kerjasamanya hal yang sama nih. Dipikirin sama gue gimana caranya supaya orang ini satu nggak kecewa, ini satu nggak kecewa, tapi gue bisa semuanya gitu bro. Itu yang sekarang gue pusing pak, gue demi Allah sumpah. Make sense. Gue kalau dibilang positif ada negatifnya, abdi teh pusing, ini viral gue sampai sakit kepala bener. Paham. Susah nolak kebaikan orang. Bingung karena satu, ya gue biasa nganggur, tiba-tiba kesana, kesini, diwawancara ini sampai gue ketemu teman-teman media kemarin. Gue makasih, mereka datang wawancara gue bilang kalian naik apa, minum, sampai nggak mau dikasih minum pak.
Res, kalau Resa mau kemana-mana, kita anak-anak media punya motor, pakai. Itu Pak, gue nangis Pak. Sumpah. Sampai gue bilang gini, doain ya gue sukses, ntar kita jalan-jalan. Kita makan-makan ya bareng-bareng. Honor pertama gue serahi, kita makan-makan. Sumpah Pak. Oh, hidup bawa lu ke titik yang jauh banget, Ja. Tapi itu keren sih, Ja. Maksudnya apa yang lu cerita di sini ya, menurut gue jauh lebih mahal daripada berapapun harta yang mungkin sudah lu punya. Karena untuk punya cerita ini, berapa banyak yang hilang. Tapi ya, gue kehilangan mama gue. Gue nggak bisa. Gue sampai kalau boleh, gue kalau jalan ke mall kemarin, jadi sampai gue nih dibilang seneng. Orang banyak nawarin. Tapi yang buat gue sedih, kenapa gue gak jujur dari kemarin ketika mama gue lagi sakit, mungkin gue masih bisa ngebiayain. Itu penyesalan terbesar gue. Sumpah. Mama selalu bilang, Mas pengen, ayo dong kamu ketemu musisi siapa kali bisa diajak nyanyi, sekarang banyak. Gue bilang, tapi mama gak bisa nyaksin, gue punya duit 1 truk pun gue gak akan bisa Pak kasih dia. Gue cuma bisa kirim Al-Fatihah itu. Jadi buat gue sekarang begini, senang ya senang, dibilang sedih ya apa ya, maksudnya kayak ya Allah mah, mudah-mudahan gue cuma berharap nyokap gue ridho bro. Allah ridho sama gue, nyokap gue ridho sama gue. Tadi sebelum kesini juga ponakan gue ketabrak mobil. Buat gue apa ya, gue cuman pengen bisa nyanyi lagi. Gue cuman pengen bisa angkat derajat gue lagi. Gue cuman itu. Nggak lebih, sumpah. Tapi tidak lewat rasa kasihan. Nggak mau. Gue mau dikasih 1 triliun rekening tanpa cuma-cuma, demi Allah, demi Rasul, gue nggak mau. Nggak mau, sumpah. Mau minta nomor rekening gue sampai kelojotan juga, gue kasih nomor telepon alamat RT RW tuh. Thank you deh, udah sharing luar biasa loh. Nanti kita lanjut sih, anjing pasti lebih panjang ceritanya. Cuma terakhir aja ya, supaya masyarakat juga paham, karena ini akhirnya. Sorry bro, gue maksudnya cerita gini, gue sebenarnya nggak mau. Gue tuh sebenarnya orang humoris, gue tuh orang seneng bercanda sebenarnya. Iya. Dan sorry juga, gue harus membuat lu bercerita. No problem. Gue yang terima kasih banyak. Gue cuma pengen tahu terakhir adalah, lu pengen apa pesan yang lu pengen sampaikan ke masyarakat dari semua rangkaian cerita lu ini? 1, kalian kalau masih punya orang tua full, bersyukur. Itu 1. 2, apa yang kalian nikmatin selagi kalian mampu, sekalian hidup enak, jaga deh. Sama apa ya, gue sekarang mungkin gak bisa ngomong apa-apa. Gue terima kasih buat semua yang udah support, yang udah menemani, Mbak Ade, Mami Eka, Mbak Tini, semua gue thank you. Gue makanya yang tadi alasan gue adalah gue nggak akan mau mengganti manusia-manusia ini yang udah nemenin gue susah. Karena lu berangkat sama mereka ya. Jadi jangan pernah lupa orang-orang yang menemani lu berjalan bersama. Ya gue mudah-mudahan kalau gue sekarang gue bisa berkarya lagi, gue masih bisa diterima sama industri musik, gue masih mampu, gue masih mudah-mudahan ya Allah nitipin, nyokap gue nggak ngasih gue warisan secara uang rumah, tapi nyokap gue ngasih warisan ibarat gini, gue selalu gini, Mas, mama udah kamu kasih warisan, mama udah jadiin nama, kamu udah dijadiin Resa Herlambang, sok diterusin, gue tinggal pengen terusin warisan itu, gue bisa nyanyi lagi, bisa berkarya lagi, diterima atau enggak itu nomor sekian buat gue bisa cuma terusin cita-cita mama dan bisa angkat derajat. Gue pengen umroh bro, pengen badalin mama. Amin. Amin. Gue bantu doa. Amin. Dan gue bantu support. Terakhir Ja, ini penting. Kalau andai doa lu dikabulkan Tuhan, lu menjadi sukses lagi. Amin. Lu pikir baik-baik nih pertanyaan gue. Lu sukses lagi, lu berhasil lagi, second chance. Ya. Apa yang lu akan lakukan? Nggak ada lagi, cuma bersyukur dan bisa ngejaga apa yang dapat bro. Okay. Gue cuma bisa bersyukur ngejaga apa yang dapat, tapi gue cuma berharap semoga Tuhan menitipkan ini memang gue mampu. Kalau gue belum mampu jangan dititipin. Fair. Cuma satu permintaan gue ya sebagai temennya.
Kalau sampai harinya tiba, ingat, lu pernah dibantu saat lu sukses, bantu. Ya, insya Allah. Brother. Thank you brother, thank you brother. Peluk dulu Thank you. deh. Aduh, aku siapa? Keren banget. Thank you brother. Thank you bro. Thank you bro.